Permisi Bu, selamat siang. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujarmitasari dari perusahaan PT Antariksa. Di sini saya akan menjawab sebagai HRD. Bisa ceritakan diri Anda? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rosmayani, umur 23 tahun, saat ini masih fresh grade. Alamat Jalan Malengkeri, nomor 23. Hobi saya membaca, memasak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Rosmayani atas waktu dan kesediaan Anda dalam mengikuti wawancara rekrutmen sebagai salah satu persyaratan bagi pelamar kerja di perusahaan kami. Baik, apakah Ibu Rosmayani siap untuk diwawancarai? Siap Bu. Coba Anda ceritakan situasi di mana Anda diminta menuntaskan sebuah tugas yang terdiri dari beberapa orang. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu selama masa kuliah saya terlibat dalam sebuah proyek kelompok yang menantang di salah satu mata kuliah manajemen proyek. Tugas ini meminta kami untuk merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data di sebuah organisasi. Kemudian Bu, tim saya terdiri dari 5 mahasiswa dari berbagai jurusan Bu, termasuk teknik informatika, sistem informasi, dan manajemen bisnis. Kami memiliki keahlian yang berbeda-beda yang seharusnya menjadi kekuatan bagi kelompok kami Bu. Kemudian langkah pertama yaitu mengorganisasi pertemuan kick-off untuk membahas lingkungan proyek, menentukan tujuan, dan mendistribusikan tugas sesuai dengan keahlian masing-masing anggota. Kemudian sebagai pemimpin tim, saya harus memastikan Bu bahwa setiap anggota saya merasa termotivasi dan memiliki pemahaman yang jelas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dalam konteks ini, waktu menjadi tantangan utama bagi setiap anggota tim kami, memiliki jadwal kuliah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kami membuat jadwal pertemuan rutin yang memungkinkan semua anggota untuk berpartisipasi. Selain itu, kami menggunakan platform kolaboratif online untuk berkomunikasi dan berbagai dokumen memfasilitasi kolaborasi jarak jauh Bu. Kemudian selama proses pengembangan kami menghadapi beberapa perubahan lingkungan proyek dan kendala teknis yang memerlukan pemecahan masalah cepat. Dalam situasi ini, komunikasi terbuka menjadi kunci utama kami Bu dalam tim kami Bu. Dalam keadaan ini, keahlian beragam anggota tim menjadi sangat berharga. Setiap orang membawa kontribusi uniknya dan kami saling belajar satu sama lain. Kemudian saya sebagai ketua tim itu berusaha Bu menciptakan lingkungan di mana ide-ide itu dapat dibagikan dengan bebas dan keputusan dibuat secara kolaboratif Ibu. Yang terakhir yaitu Bu, ketika proyek sudah mendekati akhir, kami lebih memfokuskan lagi Bu karena sudah di akhir, dan pengajuan sistemnya Bu bagaimana dan penyempurnaan solusi kami. Meskipun pasti Bu dalam menyelesaikan proyek pasti ada tantangan Bu dalamnya Bu. Jadi disinilah kita tim, dimana sebagai tim itu kita harus berhasil menyelesaikan proyek tersebut dengan sukses dan mendapatkan apresiasi dari dosen kami Bu. Kemudian pengalaman ini mengajarkan banyak hal tentang manajemen waktu, kerjasama antara tim, keahlian intrapersonal. Ini juga memperkuat pemahaman saya tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan distributif tugas yang seimbang dan menuntaskan tugas kelompok saya Bu atau tim saya Bu. Terima kasih Bu. Ceritakan bagaimana peran yang Anda miliki dalam menuntaskan sebuah tugas tersebut.
Adapun peran yang saya miliki Bu dalam menuntaskan tugas tersebut yaitu dalam sebuah proyek kelompok Bu, selama saya masih kuliah Bu, saya memegang peran penting sebagai pemimpin tim Bu. Adapun sebagai pemimpin saya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yaitu melibatkan berbagai aspek untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek kami Bu. Dan adapun peran saya sebagai pemimpin yaitu ada beberapa Bu. Yang pertama yaitu pengolahan tim Bu. Yang kedua yaitu Bu perencanaan proyek. Kemudian yang ketiga yaitu Bu kemudian yang ketiga itu yang paling penting itu Ibu komunikasi. Karena kenapa saya mengatakan bahwa komunikasi itu yang paling penting? Karena dengan berkomunikasi Bu, kita memastikan bahwa anggota tersebut sudah bekerja secara efektif. Ini secara efektif dan mencakup juga Bu menyelenggarakan pertemuan rutin menggunakan platform kolektif dan memastikan bahwa semua anggota tim merasa nyaman dalam berbagai ide atau masalah dalam tugas tersebut. Kemudian yang keempat yaitu Bu yang keempat yaitu Bu pemecahan masalah. Saya terlibat dalam pemecahan masalah Bu ketika tim menghadapi tantangan seperti perubahan lingkup atau kendala teknis. Kami secara bersama-sama mencari solusi dan mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan proyek kami Bu. Dan yang paling penting itu juga Bu koordinasi dengan dosen. Sebagai perwakilan tim, saya berkomunikasi Bu secara langsung dengan dosen mata kuliah untuk mendiskusikan Bu kemajuan proyek dan mendapatkan umpan baik dan memastikan bahwa kami memahami ekspektasi dan persyaratan tugas dosen. Kemudian yang terakhir Bu yaitu pengambilan keputusan Bu. Saya terlibat dalam pengambilan keputusan bersama anggota tim saya Bu, mencakup yang pertama itu Bu memprioritaskan tugas, menentukan rencana tindakan dalam menghadapi perubahan dan memastikan bahwa proyek kami sudah berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang ketujuh Bu itu evaluasi kinerja Bu. Saya terlibat dalam mengevaluasi kinerja anggota tim dan memastikan bahwa setiap anggota Bu mendapatkan penghargaan yang layak untuk kontribusinya. Ini juga melibatkan evaluasi terhadap proses kerja tim untuk mempelajari di masa yang akan datang. Terima kasih Bu. Bagaimana Anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota tim dalam melaksanakan tugas? Bisakah Anda memberikan contoh tindakan atau langkah-langkah konkret yang Anda ambil? Terima kasih Bu atas pertanyaannya tentang berinteraksi dan berkomunikasi dengan tim dalam melaksanakan tugas. Contohnya Bu, adapun contohnya yaitu dalam melaksanakan tugas Bu bersama tim, kita itu membutuhkan namanya interaksi dan komunikasi yang efektif yang sangat penting. Dikarenakan interaksi dan komunikasi yang baik itu Bu membantu membangun kolaborasi yang efektif di antara anggota tim dan berbagai ide, informasi dan perspektif. Tim ini juga dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Bu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengalaman ini saya dapat beberapa langkah konkret yang saya ambil untuk memastikan komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang baik Bu. Terus kemudian Bu ada Bu itu pertemuan tim Bu. Saya mendirikan itu jadwal pertemuan tim untuk membahas kemajuannya Bu, mengidentifikasi hambatan dan merencanakan tindakan selanjutnya. Kemudian agenda pertemuan yang jelas. Yang kedua itu Bu agenda pertemuan yang jelas. Sebelum setiap pertemuan saya menyusun agenda yang jelas dan distribusi kepada anggota tim. Ini membantu memfokuskan diri pada topik yang relevan dan memastikan bahwa semua aspek dan mempersiapkan anggota tim untuk pertemuan. Contohnya Bu kayak pertemuan mencakup poin seperti update proses individu, penyelesaian masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga yaitu Bu komunikasi online.
kami menggunakan juga platform komunikasi online Bu, seperti Slack ataupun WhatsApp untuk berkomunikasi secara instan dan berbagi informasi yang lebih ringan. Ini membantu mempertahankan komunikasi yang terus-menerus di luar pertemuan rutin tim kami Bu. Contohnya ketika saya membuat kanal khusus untuk topik tertentu seperti pertanyaan teknik atau ide kreatif untuk memudahkan diskusi dan pencarian informasi. Yang keempat yaitu Bu, dokumentasi proyek. Contohnya ketika kami menggunakan Google Drive untuk menyimpan dan berbagai dokumen proyek seperti rencana kerja kami Bu, presentasi dan catatan pertemuan. Dan yang kelima yaitu umpan balik terstruktur Bu. Contohnya itu ketika kita menyelesaikan sebuah milestone atau tugas tertentu, saya menyusun umpan balik tertulis yang mencakup poin-poin positif dan saran untuk perbaikan. Kemudian yang keenam itu Bu, pemecahan masalahnya Bu. Contohnya ketika kita menghadapi kebutuhan proyek, kami melakukan pertemuan khusus untuk membahas dampaknya dan mengusulkan solusi alternatif. Dan yang ketujuh yaitu peran dan tanggung jawab yang jelas Bu, sangat penting juga ini, karena kita memastikan bahwa peran dan tanggung jawab kita setiap anggota tim itu terdiri atau terdefinisi lah dengan jelas dan dimahami oleh semua. Hal ini membantu mencegah kebingungan dan memastikan bahwa setiap anggota merasa bertanggung jawab terhadap bagian pekerjaannya Ibu. Contohnya sejak awal proyek kami mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim dan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas ekspektasi dan harapan. Terima kasih Ibu. Bisakah Anda ceritakan ketika menilai tingkat keberhasilan dari tugas yang telah diselesaikan bersama tim Anda? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu saya disuruh menceritakan kembali Bu menilai tingkat keberhasilan dan tugas saya yang telah kami selesaikan bersama tim saya Bu. Pada saat itu Bu, saya terlibat dalam proyek Bu, kelompok Bu di mata kuliah manajemen proyek di universitas. Tugasnya yaitu adalah mengembangkan dan mengimplementasikan solusi perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi operasional kami buat Bu. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas berdasarkan keahlian dan minat mereka Bu. Dan yang selanjutnya itu sebelum mulai proyek kami menetapkan tujuan bersama dan mengidentifikasikan kriteria keberhasilan tim kami Bu. Kemudian menerapkan juga umpan balik terstruktur, memastikan bahwa setiap anggota tim memahami kekuatan mereka dan mendapat mengidentifikasi area perbaikan. Coba ceritakan situasi di mana Anda mengerjakan sesuatu yang di mana hal tersebut bukan bagian dari tugas Anda. Ibu, saya disuruh menceritakan kembali situasi di mana saya mengerjakan sesuatu yang di mana hal tersebut bukan bagian tugas saya Bu. Yaitu Bu, ketika contohnya pada masa kuliah ya Bu, saya kan dikasih tugas sama dosen saya Bu untuk mengerjakan presentasi Bu, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil tugas kelompok kami Bu. Di situ pada saat kita sudah hari hanya untuk mempresentasikan tugas kelompok kami Bu, ada salah satu teman saya yang memang kebetulan dia berhalangan untuk hadir. Disitulah tugas saya Bu untuk mengambil alih tugas teman saya Bu. Sempatkan tugas saya Bu sebagai pemateri Bu. Kebetulan yang tidak hadir pada saat itu yang berhalangan notulen, jadi saya mengcover dua tugas tersebut Bu. Ceritakan bagaimana peran Anda pada saat mengerjakan sesuatu yang dimana hal tersebut bukan bagian dari tugas Anda. Baiklah Bu, bagaimana peran saya Bu pada saat mengajar, yaitu saya pasti harus saya ulang jawaban saya Bu ya, yaitu peran saya pada saat mengerjakan sesuatu yang dimana hal tersebut bukan bagian dari tugas saya Bu, yaitu pasti saya mempunyai peran yang sangat penting Bu, karena saya mengerjakan dua tugas sekaligus Bu. Contoh tadi pada awal pertanyaan Ibu menanyakan, saya ambil contoh yang itu ya Bu, sebagai pemateri dan teman saya yang tidak hadir yaitu notulen. Disitulah saya mengambil tugasnya Bu. Pasti saya harus mempunyai konsentrasi yang betul-betul konsentrasi yang tepat Bu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya mengerjakan job yang dua hal tersebut Ibu, seperti itu Bu.
Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Otomatis saya mengambil tindakan negosiasi karena bisa dibilang itu bukan tugas saya. Tetapi pada waktu kuliah saya tidak bisa bernegosiasi lagi dengan kelompok saya karena pada waktu itu waktunya juga sudah mepet. Jadi saya harus bisa menyeimbangkan peran saya di sini, baik itu sebagai pemateri maupun sebagai notulen. Sebelum saya terlibat dari negosiasi atau diskusi, saya coba ceritakan bagaimana hasil dari tindakan atau ide yang Anda sumbangkan atau sampaikan pada saat dituntut untuk melakukan sesuatu yang dimana hal tersebut bukan bagian dari tugas Anda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Sebelum saya terlibat dari negosiasi atau diskusi, saya harus dulu mempersiapkan pendapat saya dengan baik. Lalu, saya harus berkomunikasi lagi tentang ide-ide saya kepada teman kelompok saya. Lalu, hasil tindakan saya pada saat itu adalah teman saya mengapresiasi kepada saya karena bisa mengerjakan tugas dua sekaligus, begitupun dosen saya, Ibu. Terima kasih. Coba ceritakan bagaimana situasi yang pernah Anda lalui ketika membuat rencana ke depan dalam melakukan sesuatu ke depannya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu, yaitu bagaimana situasi yang saya harus lalui ketika membuat rencana ke depannya dalam melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu Ibu, saya harus menentukan dulu planning apa yang harus saya lakukan atau langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan. Kemudian ketika sudah saya mengetahui langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, kemudian dalam tahap penyusunan Bu, dalam tahap penyusunan ini Bu, saya harus tahu langkah apa yang harus saya lakukan agar penyusunan ini berjalan dengan sesuai yang saya inginkan dan terorganisir. Ketika langkah tersebut sudah terorganisir Ibu, otomatis langkah yang selanjutnya pasti sudah tersusun atau terorganisir. Terima kasih Ibu. Ceritakan bagaimana peran Anda ketika dalam merencanakan tugas atau proyek tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Adapun peran saya dalam merencanakan tugas atau proyek besar Ibu, yaitu yang pertama yaitu saya harus dulu merencanakan proyek itu Bu sesuai dengan tujuan yang diberikan atau tujuan perusahaan ataupun tugas dari dosen kalau umpamanya dari tugas kuliah ya Bu, atau tugas dari atau sesuai dengan namanya proyek. Yang pertama itu kita harus harus mengetahui dulu apa strategi apa yang harus dilakukan untuk merencanakan tugas atau proyek tersebut. Karena dengan adanya rencana atau strategi di situ kita mengetahui langkah atau hal yang harus kita lakukan. Kemudian strategi kan tadi saya mengatakan bahwa kita harus menyiapkan strategi untuk menyelesaikan proyek dalam batas waktu tertentu atau sesingkat mungkin. Kenapa mengatakan bahwa dalam waktu sesingkat mungkin? Karena saya bertanggung jawab untuk menemukan cara tercepat dengan manajemen sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam membuat peran atau tugas dalam proyek tersebut, kita harus melakukan yang namanya pendekatan. Kenapa kita harus melakukan pendekatan? Karena supaya kita dapat mengelompokkan tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan. Kedua, harus juga mengetahui atau memecahkan proyek-proyek tugas-tugas kecil yang harus direalisasikan. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus juga menetapkan jadwal pengembangan proyek tersebut Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Ceritakan bagaimana peran Anda dalam menyelesaikan langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Adapun langkah-langkah atau tindakan yang saya lakukan dalam menyelesaikan proyek yaitu saya harus membangun visi Bu, visi dan misi. Kenapa saya harus membangun visi dan misi Bu? Supaya
Saya harus memiliki visi yang jelas Bu dan keterampilan untuk memahami gambaran besar proyek yang sedang saya kerjakan Ibu. Visi tersebut harus saya sampaikan kepada atasan saya sehingga harus memahami seberapa penting peran dalam menyelesaikan hasil akhir proyek kami Bu. Dan dalam membangun visi ini Bu, kita harus juga mempunyai skill komunikasi Bu yang mumpuni agar visi yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh pihak Bu. Dan visi tersebut juga Bu harus benar-benar berusaha untuk melakukan upaya yang semaksimal mungkin Bu untuk memaksimalkan atau mewujudkan visi yang sudah disampaikan atau sudah direalisasi Ibu. Seperti itu Ibu. Bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan rencana Anda setelah menyelesaikan suatu proyek atau tugas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Cara saya untuk mengevaluasi keberhasilan rencana saya Bu dalam menyelesaikan suatu proyek atau tugas Ibu ada dua. Yang pertama yaitu memantau dulu itu kemajuan proyek dan menetapkan tenggat waktunya Bu. Dan yang paling penting menurut saya yaitu Bu menyusun rencana cadangan Bu. Yang pertama yaitu tadi yang saya pertama katakan bahwa memantau kemajuan proyek dan menetapkan tenggat waktu. Di sini saat sudah berada di tahap eksekusi Bu, sebagian besar waktu atau proyek akan dihabiskan untuk memantau status proyek Bu. Saya harus melibatkan seberapa besar kemajuan yang sudah dijalankan dan hal apa saja dan apakah hal itu Ibu sesuai dengan timeline yang telah saya tetapkan. Pemantauan ini akan disertai dengan berbagai kegiatan termasuk pembuatan laporan status proyek yang disampaikan kepada stakeholder Ibu. Dan yang seperti yang saya tadi katakan bahwa menyusun rencana cadangan ya Ibu. Di sini Bu, adapun peran saya Bu tidak hanya terletak dalam proses perencanaan proyek saja Bu, melainkan juga dalam menyusun rencana cadangan jika ada kendala atau masalah-masalah yang tidak terduga Ibu. Hal ini kita dapat mengartikan bahwa proyek itu harus kita memahami Bu dasar-dasar manajemen risiko dan manajemen perubahan. Setidaknya kita harus mengetahui hal-hal tersebut. Adapun caranya mengaturnya Bu, namanya kan cara mengaturnya sumber daya tambahan. Misal ketika ada sampai kita melakukan proyek Bu, cara mengelola waktunya Ibu dalam keadaan sulit atau memiliki rencana alternatif agar proyek tersebut tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu coba ceritakan situasi di mana Anda membangun komunikasi dengan orang yang baru Anda temui. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana Anda membangun komunikasi dengan orang yang baru Anda temui. Kalau menurut saya itu Bu, ketika saya bertemu dengan orang baru Bu, saya harus mengetahui dulu orangnya ini seperti apa, karakternya seperti apa. Karena kenapa saya mengatakan harus mengetahui karakternya Bu, supaya saya bisa membangun komunikasi yang baik dengan dia Bu, supaya saya bisa mengetahui seperti apa karakter orang tersebut agar saya bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tersebut Ibu. Seperti itu tuh Bu. Coba ceritakan situasi di mana Anda berhasil mempengaruhi individu lain. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Situasi di mana saya berhasil mempengaruhi individu lain. Yang pertama yaitu Bu, kita harus mengetahui karakternya, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilakunya Bu, konsisten tidak dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang pertama kita harus juga mengetahui temperamennya Bu. Sikapnya, stabilitas emosinya. Temperamennya Ibu yang seperti saya katakan, sikapnya, stabilitas emosinya, responsibilitasnya, dan sosiabilitasnya. Karena setiap individu memiliki ciri-ciri kepribadian tersendiri, mulai dari yang menunjukkan kepribadian yang sehat atau justru yang tidak sehat Ibu. Kepribadian sehat itu yang seperti mampu menilai diri secara realistis,
yang kedua mampu menilai situasi secara realistis, dan tiga mampu menilai presentasi yang diperoleh secara realistis, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan melaksanakannya secara rasional, Ibu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu ceritakan bagaimana peran Anda pada saat Anda berhasil mempengaruhi individu lain itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Pasti ada kepuasan tersendiri dalam diri saya, Bu, ketika saya berhasil mempengaruhi individu lain. Kenapa saya mengatakan bahwa ada kepuasan tersendiri dalam diri saya, Ibu? Karena dengan begitu, Bu, saya dapat berkomunikasi berkomunikasi yang baik dengan orang tersebut, Bu. Saya bisa mengetahui sikapnya seperti apa, karakternya seperti apa, Bu. Dan memang sangat penting itu, Bu, peran dalam mempengaruhi individu lain, Bu. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu, Bu? Karena supaya kita dapat berkomunikasi baik, Bu, terhadap orang tersebut, Ibu. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu coba ceritakan tindakan apa yang Anda lakukan agar komunikasi Anda dengan orang tersebut berjalan dengan lancar. Tindakan yang saya lakukan yaitu agar komunikasi dengan orang baru itu berjalan dengan lancar. Yang pertama, saya harus dulu menyampaikan itu, Bu, tujuan saya yang secara jelas. Yang kedua itu kita tidak perlu banyak memikirkan sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol. Yang ketiga, kita harus juga mempunyai rasa percaya diri, yaitu meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang keempat, kita harus juga menghargai, mendengarkan, dan memperhatikan dan menanggapi apa yang dibicarakan lawan bicara kita dengan baik. Keenam, kita harus fokus terhadap orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita harus menjadikan diri kita sebagai komunikasi yang hangat dan menyenangkan. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu ceritakan bagaimana hasil yang Anda dapatkan dengan menerapkan strategi yang baru Anda bilang. Baik, terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Yaitu pertama, dengan hasil yang saya dapatkan yaitu saya tahu, Bu, sikap orang tersebut seperti apa, karakternya seperti apa. Dengan hal tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa dengan mengetahui karakter atau sikapnya, saya dapat berkomunikasi yang baik dengan orang baru tersebut. Seperti itu, Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu coba ceritakan situasi di mana Anda bertemu orang baru atau saat berada di lingkungan baru. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Saya ambil contoh, Bu, pada saat saya memasuki dunia perkuliahan. Pada saat saya memasuki dunia perkuliahan, Bu, saya kan belum mengenal siapa-siapa, Bu. Jadi di situ saya harus menyelesaikan diri dulu, Bu, kepada teman-teman saya. Pertama, saya harus dulu mendekati menyelesaikan diri atau berkenalan sama teman saya, Bu, atau menyelesaikan diri atau berkenalan. Seperti itu, Bu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu ceritakan bagaimana peran Anda ketika bertemu orang baru saat berada di lingkungan baru. Terima kasih buat atas pertanyaannya, Bu, yaitu tentang peran saya ketika bertemu orang baru pada lingkungan yang baru. Saya ambil contoh pada dunia perkuliahan juga, ya, Bu. Pada saat saya memasuki dunia perkuliahan, kan saya belum tahu dunia perkuliahan itu seperti apa, dan saat saya bertemu orang baru di lingkungan perkuliahan tersebut, pasti ada rasa canggung ataupun rasa malu, Ibu. Di situ saya baru mengetahui, oh, ternyata seperti ini ya dunia perkuliahan, dan bagaimana cara saya menyelesaikan ke teman-teman saya agar saya dapat berteman ataupun berkomunikasi dengan teman saya, Ibu. Seperti itu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu ceritakan bagaimana tindakan Anda saat berada di lingkungan tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Tindakan saya ketika saya berada di lingkungan tersebut yaitu pertama, saya harus dulu mengetahui lingkungan kampus saya seperti apa agar saya dapat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus saya, Ibu. Yang kedua yaitu saya mengajak teman saya untuk berkenalan atau memulai percakapan terlebih dahulu kepada teman saya, Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu coba ceritakan bagaimana hasil yang Anda dapatkan setelah beradaptasi terhadap lingkungan baru tersebut.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Hasil yang saya dapatkan setelah saya beradaptasi terhadap lingkungan baru, yang pertama yaitu saya mengetahui Bu seperti apa keadaan lingkungan atau situasi yang berada di di kampus saya Bu, di kampus tersebut. Yang kedua yaitu saya sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya Ibu, dengan berkomunikasi dengan baik dengan teman saya, dan dapat melakukan penyelesaian diri terhadap lingkungan yang ada di kampus saya Bu, seperti itu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu coba ceritakan situasi di mana Anda berhasil mengontrol emosi saat berada di keramaian. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu tentang emosi ya Ibu, mengontrol emosi saat berada di keramaian. Saya ambil contoh Ibu pada saat macet-macetnya di situ kan, pada saat macet ya Bu, kita berada di suatu macet, terus lingkungan sekitar itu Bu, di keadaan sekitar kita itu banyak bunyi klakson-klakson, di mana klakson-klakson itu mana pada saat itu Bu panas dan sebagainya. Di situ kita bagaimana cara kita mengontrol emosi kita dengan kita harus memberi tahu kepada diri kita sendiri harus sabar. Kenapa saya mengatakan sabar? Karena sabarlah yang bisa mengendalikan emosi kita. Seperti itu Ibu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bisa diceritakan bagaimana peran Anda dalam situasi tersebut? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Adapun perang yang saya lakukan yaitu saya memilih untuk diam Bu. Kenapa saya memilih untuk diam Bu? Karena ketika tidak saya diam, banyak hal-hal yang biasanya kita tidak inginkan bisa terjadi Bu. Jadi disitulah saya lebih memilih diam, karena ketika saya tidak diam Ibu, pasti saya akan melakukan hal-hal yang di luar kendali saya Bu, di luar emosi saya, di luar kontrol emosi saya Ibu, seperti itu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tindakan yang Anda lakukan agar dapat mengendalikan emosi dalam situasi tersebut? Terima kasih Bu. Adapun hal yang saya lakukan agar dapat mengendalikan emosi dalam dalam situasi tersebut yaitu pertama Bu, saya memilih mengalah, dan seperti yang saya jelaskan tadi yang pertama yaitu saya lebih memilih diam. Kenapa saya seperti memilih diam Bu? Karena ketika kita emosi Bu, kita tidak dapat mengontrol keadaan dalam diri kita Bu. Emosi kita tidak terkontrol ketika kita melakukan hal-hal yang di luar kendali kita Bu. Jadi saya lebih memilih untuk diam agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu coba ceritakan bagaimana hasil dari keberhasilan yang Anda lalui dengan mengontrol emosi. Dengan saya berhasilnya dari keberhasilan saya mengontrol emosi dalam lingkungan tersebut yaitu saya tidak menimbulkan atau memicu masalah-masalah lain yang ada di lingkungan tersebut, dan tidak menimbulkan adanya kekacauan yang ada di lingkungan tersebut. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu coba ceritakan situasi yang pernah Anda lalui di mana Anda diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di tempat umum. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu, yang dimana pertanyaannya itu pertanyaannya yaitu tentang mempresentasikan hasil diskusi di tempat umum. Adapun itu pasti ada rasa panik dalam diri kita sendiri, pasti itu ada Bu. Tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri Bu, bagaimana cara kita mengontrol kepanikan itu agar diskusi yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan benar Bu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu ceritakan bagaimana Anda pernah berperan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di tempat umum. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, yang dimana pertanyaannya yaitu bagaimana Anda mempresentasikan diskusi kelompok Anda di tempat umum atau peran saya ya Ibu. Peran saya pada saat itu yaitu saya dapat mengontrol berjalannya diskusi tersebut, sehingga dapat mengontrol diskusi tersebut, sehingga diskusi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita inginkan.
Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu ceritakan bagaimana Anda bertindak ketika mempresentasikan sesuatu di tempat umum. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu, yang dimana pertanyaannya yaitu bertindak ketika mempresentasikan sesuatu di tempat umum. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan memberikan arahan kepada si A, si B, dan si C agar presentasi yang kita lakukan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Coba ceritakan hasil yang didapatkan setelah Anda mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan banyak orang. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya, di mana pertanyaannya yaitu hal yang didapatkan ketika kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan orang banyak. Yang pertama pasti yang ada itu rasa percaya diri kita semakin meningkat, terus ada kepuasan tersendiri dalam diri kita, dan hal tersebut dapat memotivasi diri kita agar lebih baik lagi ke depannya dalam mempresentasikan hasil diskusi kita di tempat umum. Seperti itu, Ibu. Baik, itulah pertanyaan yang sempat saya sampaikan sebelum mengakhiri wawancara. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti wawancara Rektomen pada hari ini. Terkait pengumuman atau informasi selanjutnya akan kami kabari lebih lanjut di email yang telah saudara Rosmayani lampirkan di CV Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.